Di sini ada base TH8 dengan 3 titik tembok putus, yaitu di area sini dan juga di area sini dan juga di area sini. Nah, jadi tembok dibikin putus seperti ini tuh bukan tanpa alasan gitu kan. Tapi ada sebuah alasan kenapa tembok dibikin putus seperti ini, yaitu untuk menyusahkan pasukan musuh yang serangannya jarak jauh itu memasuki area base tembok putus itu sendiri guys. Entah di area sini masuk ke dalam sini, atau di area sini masuk ke dalam sini, ataupun di area sini memasuki ke dalam sini gitu. Itu tuh beneran susah banget untuk pasukan musuh yang tipe serangannya tuh jarak jauh memasuki area tembok yang cuma hanya satu petak kayak gini doang gitu guys, karena ya jalannya terlalu kecil gitu loh. Jadi ada kemungkinan untuk pasukan musuh itu malah kayak bablas gitu kan ke area sana ataupun entah ke area sana gitu. Nah, dan untuk permainan wall breaker itu sendiri, itu wall breaker ya, itu nggak bisa tuh dia tuh menarget tembok yang udah putus kayak gini. Misal turun wall breaker di area sini lah dengan harapan memperlebar tembok ini supaya pasukan bisa masuk gitu kan ke dalam. Itu nggak akan pernah bisa guys, karena untuk wall breaker tentunya dia akan lebih memilih target ke entah ke area sini ataupun ke area sini gitu loh. Intinya kalau kalian nurunin wall breaker nih di area sini, dia tuh mustahil banget bakalan target tembok yang di area sini gitu guys. Dan sama juga sih sebenarnya untuk di area sini, kalian turun dari sini nih, itu nggak mungkin banget untuk wall breaker target tembok sini. Melainkan untuk wall breakernya bisa aja ke area sini gitu kan kalau masih ada bangunan, ataupun ya ke area sini kalau misal masih ada bangunan gitu di area sininya. Nah, jadi untuk pasukan musuh tuh ya kayak hoki-hokian aja sih, antara pasukan musuh bisa masuk ke dalam atau ya pasukannya malah kayak ya di luar base aja gitu kan, nggak malah masuk ke dalam base kita ini. Jadi pasukannya nyisir aja itu di area sini ataupun nyisir aja di area sini. Jadi ya pasukannya gagal menuju area middle base kita guys. Di sini ada base TH8 yang bagus kalian gunakan untuk menahan dari pasukan musuh yang bermain pasukan darat. Karena di sini kalau kalian lihat untuk penempatan tembok yang berlapis seperti ini, tentunya untuk penyerangan musuh yang menggunakan pasukan darat itu agak sedikit memusingkan untuk jalan dari pasukannya. Dan tentunya itu juga akan sekaligus mengulur dari waktu penyerangan musuh guys. Misal ya kayak turun pasukan dari sinilah misalkan aja gitu kan, maju ke sini, masuk ke dalam sini gitu kan, masuk ke dalam base ini masih ada tembok ini, jadi dihancurin lagi gitu kan, maju ke sini lagi ada tembok lagi di area sini, misal ke sinilah gitu kan, masuk ke dalam base ini ada tembok lagi. Pokoknya full tembok untuk dari penyerangan pasukan darat gitu loh. Dan ya seterusnya sampai kayak gitu aja tuh gitu kan untuk pasukan musuh, sampai pasukannya itu berkurang dan lama-lama kelamaan habis, dan ya pasukannya nggak kuat bertahan di dalam base kita yang temboknya sudah didesain sedemikian rupa guys untuk menahan serangan dari pasukan darat gitu. Jadi ya untuk pasukan musuh tentunya akan kehabisan kekuatannya alias pindah alam untuk pasukannya. Nah, dan juga di sini kalau kalian sadar dari tadi untuk penempatan dari beberapa jebakan giant bombnya dan bom-bom kecilnya itu sudah saya prediksi gitulah untuk jalan dari Hawk Rider musuh gitu. Karena kan di TH8 juga kayak lumayan sering kan yang main Hawk Rider gitu. Jadi ya di area sini dan juga di area sini sudah saya siapkan surprise giant bomb, dan sini bom kecil-kecil. Tentunya yang mana kalau sampai musuh kayak telat gitu kan nurunin spell healingnya di area, entah di area sini ataupun di area sini, itu bisa dipastikan untuk pasukan Hawk Rider-nya itu ya bakalan pindah alam juga gitu. Di sini ada base TH8 yang terpecah jadi 4 base. Oke, jadi sini mungkin kita bikin kotak terlebih dahulu ya. Nah, kayak gini ilustrasinya gitu kan, set dan set. Nah, ada 4 base gitu kan dalam satu base. Yaitu area sini, dan juga area sini dan area sini. Nah, untuk base kayak gini sendiri didesain seperti ini, itu tuh bertujuan untuk memecah belah pasukan musuh gitu loh. Misal ya, mungkin turun dari sinilah pasukannya. Nah, itu kan tentunya ada pasukan yang masuk ke area sini atau juga ada yang masuk ke area sini. Ya walaupun nggak terlalu banyak sih mencaranya misalnya gitu kan, tapi setidaknya itu sudah memecah belah pasukan musuh gitu guys. Dan tentunya untuk pasukan musuh itu sendiri untuk kekuatannya itu juga berkurang gitu kan. Dan disitulah kesempatan untuk pertahanan kita menyerangi pasukan musuh yang sedang terpecah gitu. Ada yang di area sini, ada yang di area sini gitu. Jadi kayak pertahanan kita tuh kayak ya
apa ya, bisa dibilang tugasnya tuh lebih mudah gitu karena menyerangi pasukan musuh yang sudah terpecah gitu loh dan tidak bersatu untuk pasukannya gitu. Nah, tapi mungkin kalian mikir gini, "Bang, kan bisa aja tuh gitu kan musuhnya mungkin memulai penyerangannya dari titik sini lah gitu, masuk gitu kan ke dalam sini pasukannya. Kan itu nyatu tuh, Bang." Ya itu bener, nggak salah, tapi ya seterusnya apa bisa dijamin untuk pasukan musuh bakalan tetap nyatu? Apa nggak terpecah lagi nih, ada yang ke area sini dan juga ada yang ke area sini. Nah, jadi ya untuk base yang dibagi jadi beberapa base kayak gini ya tujuannya kayak gitu sih guys, untuk memecah belah pasukan musuh. Nah, terlebih lagi gitu ya kan di sini untuk posisi jebakannya yang sudah saya desain seramah mungkin gitu loh. Tentunya ramah dalam artian sebaliknya sih. Di sini ada base TH8 yang berbentuk seperti labirin. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengontrol nih gitu ya kan, jalan dari pasukan musuh. Terlebih lagi gitu ya kan, kayak pasukan musuh yang darahnya tuh tebel gitu, tapi jalannya yang sangat lambat. Contohnya ya betul sekali seperti Golem dan juga PK. Jadi pada saat pasukan musuh sedang berjalan gitu ya kan menuju ke pertahanan kita, di sanalah pertahanan kita juga sedang menyerangi pasukan musuh. Dan ya lama-kelamaan meninggal juga gitu kan untuk pasukan musuhnya. Walaupun setebal apapun darahnya, kalau diserangin cuma bertahan tanpa bisa serang balik, ya itu percuma juga gitu. Akhirnya lama-kelamaan juga pindah alam guys. Nah, tapi sayangnya salah satu kelemahan dari base ini adalah jika diserang menggunakan pasukan yang gesit, pasukan yang jalannya cepat gitu kan. Contohnya ya kayak Valkyrie dan juga Hawk Rider gitu kan. Kan itu dua pasukan tuh yang jalannya paling cepat gitu kan kalau di TH8. Di sini ada base TH8 yang bagus kalian gunakan untuk menahan serangan dari pasukan musuh yang main pasukan darat maupun pasukan udara. Karena di sini lagi-lagi untuk pasukan darat itu tentunya akan sangat kesusahan untuk bergabung gitu loh menjadi satu, karena ya pengaruh dari tembok yang berlapis seperti ini tentunya itu akan sangat menyusahkan untuk mengontrol jalan dari pasukan musuh guys. Nah, kalau untuk pasukan udara di sini yang jadi masalah terbesarnya adalah banyaknya area spasi kosong, terlebih lagi di area 3 air defense ini guys. Nah, kalian lihat ini tuh banyak banget dah area spasi kosongnya. Bentar-bentar, lah ini jadi angka 900 dah. Jadi pasukan musuh yang main pasukan udara akan sangat susah untuk menarget air defense kita gitu nih, 3 air defense ini nih. Itu tuh beneran susah banget, serius dah ditarget menggunakan pasukan yang target bebas terdekat. Contohnya ya kayak naga sih. Ya apalagi gitu kan yang main pasukan udara di TH8 selain main pasukan naga. Nah, dan alhasil pasukan musuh itu ya otomatis lama-kelamaan juga bakalan habis gitu kan diserangi oleh 3 air defense kita ini gitu, tanpa ya pasukan musuh tuh bisa serang balik si air defense kita ini gitu loh. Karena ya lagi-lagi adanya area spasi kosong yang menyusahkan pasukan musuh yang tipe serangannya tuh jarak terdekat dan juga target bebas. Nah, itu dia. Oke, lanjut di sini untuk base yang terakhir. Ini adalah tipe base kesukaan saya, yaitu base dengan TH di pojokan seperti ini, atau saya lebih suka menyebutnya base jebakan TH. Jadi prinsip dari base ini tuh ya simple banget gitu, yaitu musuh menyerang dari TH, maka otomatis bintang 3 sudah jadi hal yang mustahil bagi musuh. Nah, mungkin kalian bingung kenapa itu bisa terjadi. Padahal kan ya cuma sesimpel menentukan penyerangan dari arah TH sini doang gitu guys. Kenapa seberpengaruh itu sih bang? Nah, jadi di sini kalian fokus deh sama di area TH-nya. Pasti kalian bakalan nyadar sesuatu. Kenapa sebaiknya jangan melakukan penyerangan dari arah TH sini gitu loh. Entah pakai pasukan darat atau juga pasukan udara. Sebaiknya jangan deh kalau menyerang dari arah TH sini. Karena di area TH itu kayak banyak bangunan keras yang akan menjadi pendelay untuk pasukan musuh gitu loh. Dan mayoritas kayak bangunan di area TH ini itu tuh ya kayak hanya bangunan sampah gitu loh, yang nggak terlalu penting buat diambil di awal permainan tentunya ya. Nah, terlebih lagi untuk di area TH itu kan kalian lihat sendiri gitu kan, full jebakan, dan tentunya akan kehilangan banyak dari pasukannya. Dan ya pertanyaannya adalah siapa yang bakal ngurusin sisanya gitu yang berada di area terjauh TH ini. Mentok-mentok sih biasanya ya musuh ya kehabisan waktu atau enggak ya pasukannya yang habis gitu.